Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kusumaning Utami. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Saya berasal dari Kudus. Tepatnya, saya mengajar di SMA Negeri 1 Mbae Kudus. Di sini saya akan memaparkan hasil best practice dari praktik pembelajaran yang inovatif saat PPL PPG dalam jabatan berlangsung. Judul best practice saya yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika untuk materi barisan geometri dengan pendekatan problem posing dan berbantuan media pembelajaran kartu tebak tanggal lahir. Saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran ini pada tanggal 3 dan 5 Januari 2023, tepatnya di hari Selasa dan Kamis saat jadwal matematika berlangsung. Saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada kelas 11 MIPA 7 pada SMA Negeri 1 Mbae Kudus. Langsung saja, untuk situasi kondisi yang melatar belakangi masalah yang saya angkat, mengapa praktik ini menjadi penting untuk dibagikan, dan apa peran dan tanggung jawab saya pada praktik ini, saya akan coba memaparkan. Kita tahu bersama bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang selalu dipelajari di setiap tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran matematika dapat dikatakan bersifat kontinu. Artinya, pada pembelajaran yang akan dihadapi sangat dipengaruhi dari pengetahuan-pengetahuan yang telah dipelajari dan akan mempengaruhi kesiapan peserta didik dalam menghadapi pembelajaran pada materi selanjutnya yang terkait di jenjang pendidikan berikutnya pula. Pelajaran matematika juga dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia karena selain bersifat kontinu, pelajaran matematika juga memiliki keterkaitan dan menjadi pendukung berbagai bidang ilmu lainnya, serta berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan, sebagian besar materi dalam matematika sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari secara nyata. Namun, walaupun begitu, bagi siswa, matematika juga dianggap sebagai suatu mata pelajaran yang cukup sulit, bahkan cukup menakutkan bagi beberapa siswa. Hal ini mungkin karena matematika memiliki sifat abstrak, atau karena dalam pembelajaran matematika terlalu kurang dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada atau yang biasa ditemui siswa dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan pelajaran matematika dianggap oleh siswa sebagai pelajaran yang membosankan, sehingga menyebabkan siswa kurang berminat dan kurang adanya motivasi dalam belajar matematika. Nah, motivasi belajar siswa yang rendah tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Untuk itulah saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kali ini tertarik
melakukan praktik pembelajaran yang kreatif juga inovatif dengan harapan dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa tentang materi barisan geometri pada kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 1 Bae Kudus. Dalam praktek pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini, yang saya lakukan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, saya memilih menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan problem posing serta berbantuan media pembelajaran kartu tebak tanggal lahir. Berdasarkan latar belakang di atas, saya menawarkan sebuah solusi berupa kegiatan dalam pengaplikasian matematika, sehingga dari alasan tersebut menurut saya praktik pembelajaran ini sangat perlu untuk dibagikan. Secara konseptual, matematika yang akan diberikan kepada siswa pada kegiatan tebak tanggal lahir merupakan matematika dengan level yang tinggi sesungguhnya. Namun, dengan praktek pembelajaran ini akan dikenalkan sebagai bukan konsep, tetapi dikenalkan melalui langsung keterapannya dengan sederhana dan tentunya menyenangkan sesuai dengan tingkat bahasa siswa sehingga mudah dipahami. Menurut kajian literasi yang saya dapatkan dari Hari dan Mega dalam penelitiannya di tahun 2017, kegiatan seperti ini bertujuan untuk memberikan sebuah pengetahuan tentang matematika praktis yang diharapkan menghilangkan kepenatan siswa pada pembelajaran matematika siswa dengan memberikan pengetahuan tentang penerapan matematika secara sederhana, ya, sehingga dapat diterapkan, dipahami secara mudah dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Juga apabila motivasi belajarnya meningkat, hasil belajar siswa pun juga ikut meningkat, yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kali ini. Di samping itu, dari kajian literatur lainnya yang saya baca, menurut Sri Harti 2009, penelitiannya ini menunjukkan berdasarkan data hasil pengamatan dan wawancara dari penelitian yang dia lakukan, sebagian siswa menyatakan setuju dan senang dengan penerapan model pembelajaran problem posing karena mereka dapat saling tukar pengetahuan dan pengalaman belajar dengan teman yang lain. Selain itu, mereka juga memperoleh pengalaman belajar yang berarti, tidak monoton, ya, serta menimbulkan rasa percaya diri sehingga dapat menambah motivasi belajarnya. Nah, dari situlah selain kartu tebak tanggal lahir, pendekatan problem posing pun yang mendasari saya dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktik pembelajaran dengan metode tersebut. Nah, dari praktik pembelajaran yang saya ambil, walaupun hasilnya sudah mencapai tujuan yang saya harapkan, namun saat melakukan praktik tetap ada tantangan-tantangan yang walaupun sedikit tidak berarti seperti itu.
tantangan yang saya hadapi ketika pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning didukung dengan pendekatan problem posing dan berbantuan media pembelajaran tebak tanggal lahir adalah satu, dalam pembuktian pembuatan kartu tanggal lahir membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga waktu dalam menjelaskan konsep barisan geometrinya sendiri dan pemberian contoh-contohnya agak kurang maksimal. Yang kedua, dalam pembuktian pembuatan kartu tanggal lahir, ini lebih ke siswa saat mencoba dalam menempatkan tanggal-tanggal lahirnya pada kartu tebak tanggal lahir, masih ada keraguan. Nah, itu yang mungkin mendasari tantangan nomor 1, karena mereka masih ragu sehingga menghambat dan memperlama waktu pembuktian seperti itu. Saat berkelompok membuat soal, ya, jadi dengan metode problem posing, siswa ini juga masih ragu dalam mengerjakan soal-soal, dalam mencari soal. Mereka masih takut apabila soal yang dibuat, bahkan yang mereka cari, itu salah. Dibuktikan pada saat guru berkeliling membimbing siswa dalam pengerjaan kelompok secara bergantian, siswa sering bertanya, apakah soal yang dicari, soal yang dibuat itu sudah sesuai dengan kaidah contoh soal barisan geometri yang dikehendaki seperti itu. Nah, tantangan yang keempat sudah dijelaskan di atas bahwa tantangan yang muncul membuat kegiatan pembelajaran berjalan agak lambat. Nah, hal tersebut membuat kegiatan penutup, ya, penutup dalam hal ini adalah refleksi dan umpan balik kepada siswa terlalu terburu-buru. Jadi pada saat saya melakukan refleksi dan umpan balik, di sini kegiatannya adalah mengulang kembali atau menyatakan kembali apa saja yang telah guru dan siswa lakukan dalam kegiatan satu hari itu. Selain itu juga menyatakan ulang konsep apa saja yang sudah saya ajarkan, serta menanyakan kepada siswa apakah hari ini mereka sudah senang, apakah hari ini mereka enjoy dengan pembelajaran. Itu masih terlalu terburu-buru dikarenakan saya melihat jam pembelajaran akan segera habis seperti itu. Untuk keterlibatan subjek dalam pelaksanaan penelitian ini, diantaranya ada guru, ya. Guru sebagai subjek yang merencanakan kegiatan penelitian dengan membuat media, bahan ajar, LKPD, dan instrumen-instrumen yang mendukung keterlaksanaan penelitian. Guru juga di sini berperan sebagai fasilitator dalam proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung, di antaranya mampu menghubungkan masalah kehidupan sehari-hari dengan teori pembelajaran. Lalu membimbing juga saat proses pembuatan soal melalui pendekatan problem posing, hingga membimbing siswa juga dalam menyimpulkan materi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Walaupun titik beratnya di sini adalah siswa yang berkegiatan, namun guru tak lepas dari peran fasilitator yang menggiring siswa agar siswa masih dalam koridor, masih dalam tuntutan dari pembelajaran yang akan dicapai seperti itu. Nah,
Tidak kalah pentingnya dari guru, siswa juga sangat penting sebagai objek penelitian yang melaksanakan dan menyelesaikan tugas sesuai lembar LKPD. Selain itu, mereka juga berdiskusi dan presentasi. Dari situlah timbullah suatu yang harus dipecahkan oleh guru, sesuatu yang harus dikonfirmasi oleh guru. Hal-hal menarik ini, hal-hal yang timbul dari siswalah yang sebetulnya menghidupkan pembelajaran kreatif dan inovatif saya. Lalu peran penting lainnya adalah dari rekan guru sebagai penilai dalam keterlaksanaan proses pembelajaran di kelas. Dan tidak lepas tentunya dari dosen pembimbing dan guru pamong yang selalu membimbing dan mengajari kita sebagai mahasiswa PPG selama pembuatan rencana aksi, serta selalu memberi masukan atas apa yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan praktik pembelajaran aksi seperti itu. Oke. Nah, tadi gambaran tantangannya. Jika masih bingung, kita lihat coba untuk aksinya. Ya. Untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran saya, yaitu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, langkah-langkah yang saya tempuh adalah pertama, memilih materi yang akan diajarkan yang sesuai dengan tema yang akan diangkat, yaitu materi barisan geometri. Jadi sebelum aksi ini dilaksanakan, selain saya berdiskusi dengan teman-teman PPG yang lain, berkonsultasi dengan guru pamong dan dosen, saya akhirnya memutuskan untuk mengangkat materi barisan geometri. Nah, setelah menentukan materi yang akan saya ajarkan, saya tidak lepas untuk mencari kajian literatur yang berhubungan dengan motivasi, juga dengan materi yang telah saya pilih. Pada akhirnya, setelah membaca kajian-kajian literatur yang saya dapatkan, saya tertarik dengan pembelajaran dengan pendekatan problem posing, berbantuan media pembelajaran kartu tebak lahir untuk menunjang saya dalam pembelajaran matematika dengan materi barisan geometri. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa saya melaksanakannya pada kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 1 Mbai Kudus. Oke, kegiatan pendahuluan. Seperti biasa, guru masuk kelas tepat waktu dan mengucapkan salam, menanyakan kabar anak, mengabsen siswa, berdoa, hingga menyampaikan hal-hal penting yang berhubungan dengan pembelajaran seperti tujuan, manfaat, apa yang akan dilaksanakan hari itu, saya sampaikan pada kegiatan pendahuluan. Nah, setelah itu, dalam upaya dan strategi untuk meningkatkan motivasi siswa yang terlihat lesu dalam pembelajaran matematika, maka kita bisa memotivasi mereka menggunakan alat tebak tanggal lahir sesuai dengan apa yang telah saya pilih tadi. Alat tebak tanggal lahir sendiri terdiri dari kertas manila atau kertas buffalo yang bentuk perseginya dengan ukuran sekitar 30 cm. Kenapa 30 cm? Sebetulnya bebas ya untuk ukurannya, hanya saja saya memilih ukuran segitu agar lebih pas, agar jelas untuk dilihat anak seperti itu. Ini gambaran
kartu tebak tanggal lahir yang saya setelah buat di slide Canva yang yang termasuknya saya unggah di Canva. Mungkin kalau nanti teman-teman mau lihat slide presentasinya di akhir video, saya akan berikan seperti itu. Atau kalau tidak, di kolom komentar ada link untuk melihat rencana aksi saya seperti itu. Selanjutnya ke kegiatan inti. Guru bertanya kepada siswa, siapa yang ingin ditebak tanggal lahirnya? Apabila memang tidak ada siswa, guru tidak kehilangan akal. Caranya dengan menunjuk siswa secara acak dan objektif. Kalau saya, caranya adalah dengan menunjuk nomor absen di tanggal itu. Karena saya melaksanakannya di tanggal 3, saya mengacak anak ya dengan 3 nomor terakhir pada absen, yaitu saat itu Raka. Nah, kegiatannya adalah setiap guru memperlihatkan kartu, siswa wajib untuk mengatakan ada atau tidak tanggal lahirnya dalam setiap kartu tersebut. Setelah kelima kartu ditunjukkan, guru menyebutkan tanggal lahir siswa tersebut. Ya, jadi konsepnya kelima kartu tadi ini seperti yang di foto. Ya, kelima kartu ini setiap kartu memiliki masing-masing adalah 16 kartu. Nah, 16 nomor maksudnya. Lalu dilihat oleh siswa apakah tanggal lahirnya ada atau tidak. Setelah sudah kelima kartu ditunjukkan dengan penjumlahan, guru menyebutkan tanggal lahir siswa. Dari sini pun sebetulnya sudah terlihat bahwa motivasi siswa meningkat. Nah, karena saat saya bisa menebak tanggal lahir waktu itu, baru siswa yang pertama, anak-anak sangat antusias. Ini lihat ya ekspresinya. Nah, apalagi saya mengulanginya sampai 2-3 kali waktu itu. Nah, setelah kegiatan tebakan tadi sudah usai, guru mengarahkan siswa sekarang untuk berpikir kritis dan sekaligus mengatasi permasalahan yang sudah dituliskan di atas, ya, yaitu siswa masih ragu-ragu dalam menempatkan tanggal lahirnya. Nah, di sini untuk menjawab tantangan yang telah saya jelaskan di atas, pada akhirnya saya meminta siswa untuk menuliskan ya pada bukunya masing-masing tanggal lahirnya itu berada pada kartu keberapa. Contoh, misal tanggal 1 itu ternyata angka 1 hanya berada pada kartu pertama, tanggal 2 pada kartu kedua, angka 3 ternyata pada kartu pertama dan kedua, dan seterusnya hingga yang memiliki tanggal lahir 31 terdapat pada kelima kartu tebak tanggal lahir seperti itu. Nah, setelah itu guru untuk mengatasi keraguan siswa tadi, guru mengajak siswa mengamati dan menyimpulkan dari apa yang mereka dapat. Yang mereka dapat apa? Tadi tanggal 1 berada di kartu pertama saja, tanggal kedua kartu kedua, dan seterusnya sampai di tanggal 31. Nah,
Jika siswa masih kebingungan, guru dapat memberi stimulus kepada mereka sehingga waktu untuk menyimpulkan pembuatan kartu tanggal lahir tersebut tidak memakan waktu yang terlalu lama, sehingga guru juga dapat menekankan bahwa pembuatan kartu tebak tanggal lahir tadi adalah penerapan dengan konsep barisan geometri. Ya, ini dibantu oleh guru bahwa konsep yang diterapkan menggunakan barisan geometri. Nah, setelah kegiatan itu selesai, guru juga menjelaskan lagi tentang konsep barisan geometri itu sendiri, serta memberikan lebih banyak soal tentang barisan geometri, termasuk soal-soal HOTS. Nah, upaya ini menjawab tantangan ya, agar siswa mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang soal-soal barisan geometri, sehingga dalam pembuatan soal dengan pendekatan problem posing tadi, karena mereka membuat atau mencari soal sendiri, siswa lebih percaya diri dalam mengeksplor kemampuannya untuk membuat soal tentang barisan geometri. Nah, ini contohnya saya menjelaskan tentang soal-soal ya, lebih banyak soal termasuk soal HOTS, agar mereka punya pandangan yang lebih ketika membuat soal. Nah, upaya selanjutnya ya, ini strategi yang bertujuan agar siswa juga lebih percaya diri dalam membuat soal adalah siswa dibentuk dalam beberapa kelompok secara heterogen. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Dengan masing-masing kelompok sudah didesain, ada siswa yang pandai, ada yang cerdas, ada yang kurang mampu juga, ada yang aktif. Nah, tujuan dari saya membuat kelompok yang heterogen dengan kemampuan yang berbeda-beda itu dilakukan agar siswa dalam kelompok dapat saling berkoordinasi dan berdiskusi dalam membuat maupun menyelesaikan soal. Nah, siswa yang pintar, yang cerdas, yang aktif itu dapat membantu siswa yang mungkin sebetulnya mampu namun kurang percaya diri dalam membuat dan menyelesaikan soal. Kegiatan ini dilakukan dengan metode tutor sebaya seperti ini. Nah, biasanya anak-anak yang laki-laki itu kan kurang percaya diri ya dalam membuat soal. Tapi ini kalau dari foto ini memang saya lihat namanya Wifki dan Ali, mereka ikut turut serta andil dan percaya diri dalam menuliskan soal-soal yang mereka dapatkan seperti itu. Dalam kerja kelompok juga guru membimbing siswa. Ya, walaupun sudah dibentuk kelompok seperti itu, guru tetap membimbing siswa dalam membuat dan menyelesaikan soal yang sudah dijelaskan pada LKPD. Nah, upaya ini juga dilakukan agar mempercepat ya dan menambah percaya diri anak-anak yang masih ragu. Juga dilakukan agar siswa yang pasif, dalam artian tidak mau bertanya saat dijelaskan secara klasikal, ada yang mungkin malu-malu juga,
siswa dapat secara langsung, tepat, dan cepat dalam menerima informasi karena guru tadi berkeliling dan sekaligus membimbing. Jadi selain berkeliling juga langsung bertanya, adakah yang mau ditanyakan, seperti itu. Jadi siswa dapat cepat dalam menerima informasi yang dibutuhkan saat mereka kesulitan dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang pada LKPD yang telah dibagikan. Nah, contohnya ini. Kalau tidak ada masalah, ya saya tetap mengamati dulu apakah ada yang mungkin kurang tepat. Nah, kalau yang kedua ini ada satu siswa atau dua siswa ini, lalu saya lupa juga bertanya. Nah, kalau ini ada yang satu bertanya, yang lainnya pun ikut mengikuti dalam penjelasan saya. Nah, setelah rangkaian kegiatan sudah selesai, hasil yang mereka dapatkan juga dipresentasikan. Lalu kegiatan penutupnya adalah guru melakukan umpan balik kepada siswa, menyimpulkan kegiatan apa saja yang dilakukan pada praktik pembelajaran, tidak lupa untuk mengetahui seberapa jauh siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh siswa dalam memahami materi yang disampaikan, saya adakan tes tertulis sebanyak 2 soal untuk dikerjakan dan sebagai evaluasi pembelajaran. Setelah kegiatan semua selesai, guru mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu, menyampaikan gambaran umum pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, memberi motivasi siswa agar selalu semangat dalam belajar, dan tidak lupa diakhiri dengan mengucapkan salam. Nah, setelah aksi 1 dari praktik pembelajaran kreatif dan inovatif yang saya lakukan, saya dapatkan refleksi hasil dan dampak dari praktik pembelajaran dengan judul upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika untuk materi barisan geometri dengan pendekatan problem posing dan berbantuan media pembelajaran kartu tebak tanggal lahir. Nah, dari proses pelaksanaan pembelajaran dengan media kartu tebak tanggal lahir dulu ya. Untuk hasilnya seperti tujuan yang akan saya capai, alhamdulillah 100% siswa sangat antusias ya ketika mengikuti proses pembelajaran ini. Dibuktikan dalam pengisian angket motivasi untuk media kartu tebak tanggal lahir, mereka mengisi sangat setuju dalam pembelajaran barisan geometri. Itu untuk pemanfaatan media ini sangat meningkatkan antusiasme dan motivasi belajar mereka. Nah, selain itu, kartu tebak tanggal lahir pun mudah dalam pengaplikasian juga pembuatannya. 90% siswa bisa menggunakan kartu-kartu menebak tanggal lahir ini ya. Lah 10% siswanya bagaimana? 10% siswa di sini bukan tidak bisa menggunakan kartu-kartu tebak tanggal lahir ya, tapi ada beberapa siswa yang pendalaman konsep dalam operasi penjumlahannya masih kurang. Jadi sebetulnya untuk kartu tebak tanggal lahir di sini itu kan penggunaan konsep operasi penjumlahan sangat dibutuhkan. Misal 1, 2, 4 berarti kan 7. Nah, kadang ada beberapa siswa yang kesulitan dalam penggunaan dan pemahaman konsep di sini karena konsep penjumlahan mereka masih
terbilang kurang seperti itu. Nah, dampaknya dari hasil refleksi yang saya rasakan, selain siswa itu terlihat sangat antusias, saya pun sebagai guru yang mengajar ikut terbawa bahagia, senang, sehingga dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya itu juga dengan semangat yang full terus seperti itu. Dengan melihat kebahagiaan terus antusias mereka itu istilahnya sebagai charger untuk saya mengisi semangat seperti itu. Walaupun sebagai guru saya sadar bahwa saya sebagai dalam pembelajaran harus 100% selalu semangat, karena tanpa saya semangat, anak didik saya pun juga tidak akan semangat seperti itu. Ya, itu untuk kartu tebak tanggal lahir. Alhamdulillah tujuan untuk motivasi belajarnya tercapai, meningkat. Lalu untuk yang pendekatan problem posing, di sini juga anak antusiasmenya, motivasi belajarnya juga meningkat. Selain itu, hasil belajar pun ternyata dibuktikan banyak, ya, lebih dari 75% anak lulus KKM dalam tes tertulisnya. Nah, ini saya sebutkan di mana keuntungan model pembelajaran problem posing adalah persoalan yang muncul pada siswa dapat lebih bervariasi karena setiap siswa memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi setiap kelompok, ya, itu memiliki variasi soal yang berbeda-beda. Walaupun mungkin saat saya meminta untuk memberikan soal cerita, kebanyakan adalah soal bakteri, pembelahan bakteri yang muncul, tapi dengan tipe yang berbeda, ya, dengan kondisi yang berbeda. Nah, itu sudah sangat bervariasi menurut saya. Lalu soal yang dibuat oleh siswa juga lebih merata. Ada yang memang kurang mampu itu membuat soalnya yang sederhana, tapi tidak apa-apa. Dari situ mereka belajar. Dari situ mereka belajar bahwa kemampuan saya memang baru segini, seperti itu. Sehingga guru pun tahu di mana siswa yang masih memiliki kesulitan dalam beberapa jenis soal. Sehingga dengan demikian, dengan mengetahui kesulitan di mana siswa, guru nantinya dapat lebih mudah untuk membantu menekankan konsep yang perlu dipelajari siswa tanpa mereka bertanya, seperti itu. Namun memang ini ya yang agak menjadi dampak negatif, ya, sedikit lah, ya, tidak terlalu banyak, bahwa pendekatan pembelajaran problem posing di sini, jika siswa gagal atau kesulitan dalam menemukan jawabannya, maka saya sebagai guru, sebagai fasilitator merupakan narasumber utama bagi mereka, bagi siswa, ya, sehingga guru juga harus siap dan benar-benar menguasai materi, karena bisa saja soal yang didapat atau soal yang dibuat siswa di sini unik, ya. Guru juga harus dapat, apabila ada soal yang mungkin kurang tepat, dapat mengarahkan menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, untuk hasilnya tadi yang saya sebutkan 75% lebih mencapai KKM, ini ternyata ada 85% siswa, ya, paham dengan soal-soal barisan geometri
Dibuktikan sekitar 28 siswa dari 33 siswa kelas 1147 mendapatkan nilai di atas KKM pada tes tertulis yang diadakan oleh guru. Ya, itulah panjang lebarnya pemaparan best practice yang saya sudah tulis. Untuk lebih jelasnya mungkin dari bagaimana pembelajaran saya, lalu apa saja media yang saya gunakan, bagaimana pembuatannya, mungkin nanti ada link yang saya berikan di kolom komentar untuk bisa diakses teman-teman semua. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.